Over Casablanca dan Antasari. Tetap di Ganas Musik bareng Patra sama Ripin. Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasihan Presiden tahun 2014. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang bagi kue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi, kalah mentalnya, kalah segala macam. Itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum dari apa? Obat kemana aja, ke terapi, udah dokter, 10 dokter saya udah jalanin, udah terapi, udah kemana-mana saya udah hampir 2 tahun ya saya sakit saya. Ternyata saya udah, pikiran saya udah nggak inilah gitu, udah harapan saya udah nggak tahu gitu gimana, udah putus asa dah gitu. Ternyata saya lihat di Jack TV ada itu Pak Ustadz Sony, ternyata saya dicoba datang ke sini, terus di terapi sama pertama di terapi sama asistennya, terus kedua dipegang sama Pak Sony. Ternyata alhamdulillah begitu dipegang sekali aja sama Ustadz Sony, saya udah was-was, saya takut, saya goyang-goyang, saya udah alhamdulillah udah gak hilang gitu. Awalnya saya tuh punya sakit sariawan. Selama 1 bulan nggak baik-baik, lantas tambah batuk kering, selama 1 bulan lagi tambah lagi, dari badan sampai perut sampai keras, makannya akhirnya sulit, nggak kesulitan makan, nggak bisa. Selama 1 bulan saya berobat ke dokter sampai 3 kali, tapi nggak ada penyembuhannya, makan pun tetap sulit. Aku sering nonton TV di Jak TV itu Pak Ustadz Sony, kayaknya aku gak cocok ke situ. Malam itu juga aku pulang, pagi jam 7 aku meluncur ke Pak Ustadz Sony, lantas ditanganin, baru sehari sekali ditanganin. Malamnya itu aku tidur bisa pules, bangun tidur pun makan ngerasain enak. Berarti selama aku sariawan 2 bulan itu sulit untuk makan, tapi ternyata ditanganin Pak Ustadz Sony, baru sekali ditanganin, makan pun aku merasa enak. Selama 3 tahun ini saya mengidap satu penyakit di mana saya itu gampang sekali merasa cemas dan takut yang berlebihan gitu, sehingga kecemasan itu akhirnya mulai mempengaruhi kesehatan fisik saya, seperti jantung gampang berdebar, telapak kaki dingin, asam lambung meningkat, dan emosi tidak stabil gitu. Saya sudah berobat ke medis ya, ke dokter maupun ke psikiater, dan mereka bilang kesehatan saya tuh baik-baik saja, normal. Bahkan tidak ada masalah pun dalam kesehatan saya itu. Terus saya pikir saya kepingin cari alternatif lain. Satu hari saya lihat tayangan televisi, kebetulan ada metode pengobatan alternatif, yaitu terapi kolbu. Saya penasaran nih, apa terapi kolbu itu? Saya diterapi selama 5 kali, dan saya merasa cocok karena situasinya di situ, suasananya tuh benar-benar nyaman dan tenang, karena dengan cara meditasi tadi
sehingga saya yang diterapi itu ikut larut dalam suasana itu gitu. Terus dengan apa yang saya dapatkan dengan terapi itu, saya jauh lebih baik dari sebelumnya mengenai percaya diri saya dan keberanian saya mulai kembali tumbuh. Dan semua yang saya dapat ini tak lain menurut saya nih merupakan rahmat dari Allah. Ya pemirsa, jika memang saat ini kondisi kesehatan Anda dirasa kurang maksimal atau banyak sekali ujian ataupun cobaan mengenai kondisi kesehatan Anda, silakan langsung saja datang ke klinik terapi kolbu. Sekali lagi di sini tidak ada yang namanya ramuan herbal, obat-obatan atau jamu-jamuan yang insya Allah tidak akan ada efek samping, malah justru akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029 atau 0218500413 dan 021705800381. Baik, mungkin Ibu bisa menambahkan kembali dulu kalau boleh flashback pada saat Ibu sebelum datang ke klinik terapi kolbu ya Ibu ya. Pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak full. Ya. Karena ada ada keluhan-keluhannya itu ya. Rasa sakit kepala itu. Yang untuk males bangun malam. Jadi menyebabkan Ibu tidak nggak pernah tapi puasa. Ingin puasa itu ingin puasa tapi karena tetapi kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk Ibu melakukan ibadah puasa. Tetapi bagaimana dengan bulan Ramadan kemarin Ibu? Alhamdulillah full. Alhamdulillah full ya. Dan Ibu baru saja juga mengecek ke medis mengenai kolesterol, asam urat sama tensinya. Bagaimana Ibu hasilnya? Itu semuanya alhamdulillah, saya bersyukur banget itu udah turun. Turunnya benar-benar udah turun di bawah 200. Alhamdulillah. Semuanya sudah boleh dikatakan normal ya Ibu ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih memiliki segmen terakhir lagi. Bagi Anda yang nanti ingin diberikan sebuah doa bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Medika Natura. Masih banyak aksi keren lain. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Jakarta Bersepeda bisa. Tegas, impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung. Dipimpin loh, jangan diserahkan ke Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan tokoh agama adalah saatnya lah negara bertanya. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Ya pemirsa, harapan kami dari tayangan Medika Natura di sore hari ini bagi Anda supaya Anda pun bisa mengambil hikmah dari tayangan kami di sore hari ini yang khususnya membicarakan mengenai insya Allah yang membawa kesembuhan bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna. Sebelum masuk ke dalam kesimpulan dan juga ditutup dengan doa, saya ingin bertanya sekali lagi kepada Ibu Rumiati yang alhamdulillah boleh dikatakan sekarang sudah jauh lebih membaik setelah banyak sudah perubahan. Lama banget ya Ibu ya, sudah 10 tahun ya. Menderita ada hipertensi, kolesterol, asam urat, mahnya juga sudah ketergantungan juga dengan obat. Sekarang bisa lepas dengan obat atau bagaimana Ibu? Separuh. Enggak, belum bisa. Belum terlalu lepas sama sekali, tapi sudah dikurangin begitu ya Ibu ya. Tetapi apa Ibu kesan-kesan yang boleh diceritakan setelah diterapi di klinik terapi kolbu kepada para pemirsa Jak TV yang ada di rumah? Ya.
mudah-mudahan ini supaya bisa yang pada sakit itu bisa ngikutin pengobatan seperti ini, yang sudah banyak mengonsumsi obat seperti saya ya, biar bisa ngikutin pengobatan ini, karena pengobatan ini tanpa obat, tanpa jamu, tanpa ramuan apapun, tanpa ini herbal, itu aja. Jadi nggak misalnya yang kalau saya emang takut banget sama jamu ya alhamdulillah dengan mengikuti terapi cara seperti ini Pak Ustadz Sony, ini semua saya bisa, penyakit saya berkurang, terus untuk minum obat juga saya sudah mulai kurangi sedikit demi sedikit begitu ya Ibu ya. Kondisi kesehatan sudah jauh lebih membaik, aktivitasnya pun sudah mulai berjalan dengan normal Ibu. Ya, alhamdulillah gitu, saya juga bisa ngikutin aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah. Sekali lagi ditekankan pemirsa bahwa memang klinik terapi kolbu sama sekali sebuah klinik pengobatan yang tidak menggunakan ramuan herbal, obat-obatan ataupun jamu-jamuan. Yang tentu saja insya Allah tanpa ada efek samping ya Ibu ya. Baik, kemudian mengenai kolbunya, kalau boleh diceritakan, ini adakah berpengaruh untuk misalkan dulu pada saat dulu tuh sering kadang-kadang kalau mama ada hal yang kurang mengenakan atau kurang berkenan di hati, Ibu selalu masukkan ke dalam hati. Tapi setelah mengikuti klinik terapi kolbu juga bagaimana Ibu? Apakah juga ada pengaruh? Pengaruh juga, saya sedikit tenang gitu. Sudah tenang. Tenang gitu. Tadinya kan pokoknya pikiran ya gitu karena ngerasain penyakit ini, tidur juga susah, pikirannya jadi malah kemana-mana begitu ya Ibu ya. Tetapi alhamdulillah hingga saat ini sudah kolbunya juga sudah tertata dengan baik. Kondisi kesehatan Ibu juga jauh lebih membaik ya. Insya Allah selalu sehat ya Ibu ya. Baik, untuk Ustadz Sony Sutrisna, apa yang bisa kita bagi kepada para pemirsa di sore hari ini untuk memberikan sebuah kesimpulan insya Allah yang membawa kesembuhan? Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, saya pikir mungkin timbul pertanyaan, sebenarnya inti daripada kekuatan terapi kolbu ini ada di mana? Para pemirsa, intinya gampang, semua bisa. Kuncinya cuma satu. Dalam hidup ini kalau kita ada iri, kita ada dengki, kita ada buruk sangka, kita ada sombong, kita harus lawan perasaan itu. Jangan biarkan perasaan itu merajalela. Insya Allah, kalau kita terus melakukan perlawanan terhadap perasaan-perasaan itu, maka hati kita akan memancarkan basmalah. Maka kehendak Allah akan terjadi pada kehidupan kita. Mudah-mudahan insya Allah bisa betul-betul termaknai dalam hidup ini. Baiklah para pemirsa, mengingatkan memang waktunya sudah sangat mendesak. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pencipta kami. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan ini. Ampuni kami, Rob. Sekali lagi, ampuni kami. Sekali lagi, ampuni kami. Dan hapuskanlah dosa-dosa kami itu. Rob, Engkaulah Sang Maha Menyembuhkan. Berikanlah kesembuhan bagi kami semua. Berikanlah kesembuhan bagi kami semua. Berikanlah kesembuhan bagi kami semua. Dan ampunilah kami, Rob. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Sony Sutrisna dan juga Ibu Rumiati, terima kasih. Salam kami untuk keluarga dan semoga tetap selalu sehat dan juga prima ya Ibu ya. Dan terima kasih juga pemirsa bagi Anda yang sudah selama 1 jam bersama kami dalam Medika Natura. Semoga banyak sekali hikmah yang bisa Anda dapatkan dari tayangan kami di sore hari ini. Saya Poppy Putri, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.